Namun, beberapa menit kemudian, gema yang ada tepat di belakang gue terpleset dan terprosok ke bawah melewati gue. Setelah selesai azan, seakan-akan semangat kami kembali. Kami kembali berdiri dengan perasaan yang bahwa kami akan kembali. Hujan tidak juga reda waktu itu, yang membuat trek dari tanah menjadi sangat licin. Hati-hati, tanahnya licin, pelan-pelan aja, ucap gue. Kami kembali berjalan dengan sangat berhati-hati kala itu. Namun, beberapa menit kemudian, gema yang ada tepat di belakang gue terpleset dan terprosok ke bawah melewati gue. Gema, teriak kami bersamaan. Dengan perasaan campur aduk, kami dengan cepat dan berhati-hati berusaha mencari gema. Teriakannya terdengar sangat keras di telinga kami, di mana pandangan kami terganggu karena derasnya hujan malam itu. Bang, tolong bang, teriaknya si Gema. Kami terus mencari keberadaannya, hingga akhirnya kami berhasil menemukan Gema dengan keadaan yang memperhatikan. Darah yang bercampur dengan air hujan terlihat sangat banyak di tanah. Gema terus berteriak kesakitan sambil memanggil nama kami. Bang, tolong bang. Bang, tolong, kaki gue sakit bang, sakit. Teriaknya tak ada hentinya. Gem, lu kenapa Gem? Ucap si Aska sambil berlari memeluk Gema. Sementara gue, Ricky, dan Bayu tidak berani mendekati Gema. Melihatnya saja kami tidak tega. Gue lebih memilih mengalihkan pandangan gue ke arah lain, di mana kaki kanan Gema terluka parah yang menyebabkan darahnya mengucur deras. Goblok, bantuin woi, teriak si Aska. Sementara Gema terus berteriak kesakitan. Gem, sabar Gem, percaya sama gue, luka kayak gini gak bisa bikin lu mati, teriak Aska lagi. Bang, sakit bang, sakit, teriak si Gema tak kalah kencang dengan teriakannya si Aska. Dengan cepat Aska mencopot jaketnya, lalu menalikannya di luka Gema, berharap darahnya tidak keluar yang bisa menyebabkannya kehabisan darah. Gue yang kala itu berpikir bahwa Gema tidak akan selamat, hanya bisa meneteskan air mata. Bodoh, leader bodoh. Kata-kata itu terus terucap di hati gue. Gue waktu itu bingung. Gue gak tahu harus ngapain. Hingga Aska menarik pundak gue. Pek, Gema pek. Darah Gema. Gue mau turun, cari bantuan buat Gema. Lu jagain Gema pek. Ucap si Aska. Kak, gue kira akan sia-sia. Darah Gema. Bodoh, bodoh. Kenapa kata-kata itu bodoh itu selalu keluar dari mulut gue? Nopek, nopek, teriak Aska sangat kencang. Gue pegang omongan lu kak, sebelum lu turun. Lu harus janji sama gue. Lu harus kembali dengan membawa pertolongan untuk Gema. Dan kita bisa turun kembali bersama-sama dengan selamat. Jawab gue, melepaskan kepergian Aska untuk mencari pertolongan. Gue janji, jawabnya sambil pergi meninggalkan kami. Gema yang sedari tadi berteriak kesakitan kini mulai diam dan lemas. Gem, lu harus selamat Gem, ucap gue meyakinkan dia. Bang, Aska, ucapnya lirih. Aska turun cari bantuan buat lu. Lu harus bertahan Gem. Lu gak kasihan sama Aska. Gema hanya membalas dengan senyuman kecil. Matanya sudah tertutup. Kami terus berharap bahwa Aska dapat segera kembali dengan membawa bantuan untuk Gema. Dan hingga 3 jam kami menunggu. Akhirnya Aska kembali dengan bantuan yang ia dapatkan dari base camp. 4 orang bantuan berhasil Aska datangkan. Mereka segera mengangkat Gema menggunakan tandu dan berjalan untuk turun. Sedangkan gue, Aska, Ricky, dan Bayu menyusulnya turun beberapa menit lagi. Karena banyak barang-barang yang harus kami rapikan. Lu berhasil kak, ucap gue kepada Aska. Ya pek, gue berhasil, jawabnya. Namun jawaban itu berbeda
Setelah selesai merapikan barang-barang, kami memutuskan untuk menyusul Gema. Namun sekitar 40 menit kami berjalan, kami kembali dihentikan oleh Aska yang sudah sangat terlihat payah. Dia menggigil kedinginan dengan wajah pucat. "Pek, Aska pek," teriak si Ricky. Gue yang melihat Aska tak berdaya kembali berlari mendekatinya. "Kak, kenapa lu kak?" tanya gue, namun tidak ada jawaban yang gue dapat. "Hipo, Aska hipo," teriak gue. Buat tenda," ucap gue kepanikan di situ. Ricky dan Bayu segera membongkar carrier dan membuat tenda. Setelah tenda jadi, kami segera memasukkan Aska ke dalam tenda. Gue kembali bingung di situ, dimana gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Gue adalah leader terbodoh kala itu. Bisa dibilang, kami pendaki asal-asalan. Kami hanya bermodal tekad dan pengalaman tanpa adanya pengetahuan. Sedangkan kami tidak memiliki pengalaman apapun tentang hipo. Singkat cerita 10 menit kemudian Aska semakin memprihatinkan. Dia sudah tidak disadarkan diri. Dan malam itu juga Aska pergi di pelukan gue. Malam itu menjadi malam terburuk bagi hidup gue. Kehilangan seorang sahabat karena kesalahan gue sendiri. Di malam itu juga gue memutuskan untuk pensiun dari dunia pendakian. Malam itu Tuhan menunjukkannya kebesarannya. Tuhan menyelamatkan dan mengambil dua sahabat kami bersamaan, ucap Bang Nopek ketika menceritakan kisahnya. Gema yang sudah kehilangan banyak darah bisa bertahan hingga bantuan datang. Justru Aska yang memanggil bantuan harus pergi meninggalkan kami malam itu juga. Gue harap ini menjadi yang terakhir. Cukup gue yang menjadi leader terbodoh. Gue gak mau kejadian ini terulang lagi kepada siapapun. Oke teman-teman, sekian kisah dari Bang Nopek. Semoga cerita ini dapat kita ambil hikmahnya. Jangan meremehkan alam meskipun kita sudah berpengalaman, dan pengalaman harus dibarengi dengan pengetahuan agar kita tidak angkuh ketika berhadapan dengan alam. Sekian dari gue. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari gue, dan tunggu cerita horor gue lagi. Terima kasih. Salam horor Saragil.